Bosan pakai mobil yang rodanya ada 4? Cobain ini adalah Morgan Super 3, dan yang bisa kalian lihat adalah sebuah mobil dengan 3 roda. Kayak gimana sih mobil ini? Yuk kita lihat. Fiddler Joe from Kokomo took lessons on a piccolo, but after 7 years or so he could play a violin. Beneath his whisker chin he tucked his violin, and when you least expected Ya, ini adalah sebuah Morgan Super 3, dan mungkin buat beberapa orang yang belum familiar, Morgan ini merek mobil dari Inggris dan dia diimpor dari Inggris. Dan mungkin kelihatannya kayak kapsul atau mungkin pesawat terbang atau pesawat tempur zaman dulu ya bodinya. Cuma sebenarnya ada beberapa langkah modern untuk Morgan Super 3 ini. Contoh, ini adalah chassis monokok pertama Morgan, dan bahan-bahan seperti kayu itu sudah berkurang dibandingkan dengan pendahulunya. Biar lebih jelas kita bahas dulu Morgan three-wheeler yang lama. Nah, ini Morgan three-wheeler. Kalau bisa kita bilang ini adalah abangnya mobil yang tadi, pendahulunya. Dan mobil ini sebenarnya mobil baru ya, mobil tahun 2000-an, tapi emang bentuknya klasik kayak zaman perang. Dan mobil itu masih ada bahan kayunya. Ya, dia dibuat pakai kayu. Dan kalau boleh kita bilang, pesona atau dalam tanda kutip, aurat mobil ini masih sangat dipamerkan. Contoh, kita bisa lihat ada belt atau ikat pinggang di balik bagian depannya. Dan mesinnya bener-bener on display. Mesin 2000 cc, V-twin, buatan SNS Amerika. Dan nggak cuma itu, knalpotnya ganda kanan kiri sampai ke belakang. Tapi sayangnya pesona-pesona seperti ini sudah tidak ada di Super 3. Biar lebih jelas, kita lihat lagi. Balik lagi ke si Super 3, dan meskipun bentuknya sama-sama klasik, tapi bener kan ada perbedaan yang sangat jelas. Kalau si three-wheeler yang tadi kan mesinnya di luar, si Super 3 ini mesinnya masuk ke bagian dalam. Dan dia udah berpendingin cairan alias pakai coolant atau radiator seperti itu. Kalau yang si three-wheeler tadi dia pendingin udara, sama kayak motor-motor klasik gitu. Atau beberapa motor sekarang juga masih ada yang pendingin udara ya. Terus udah gitu, dia udah pakai bahan aluminium buat beberapa bagian. Nah, seperti yang kita bilang tadi, dia chassisnya monokok. Mungkin kalau bicara soal pesona klasik, yang lama tuh masih kelihatan kayak, wah, ini mobil-mobil zaman perang gitu, ada aura-aura pesawat tempur zaman dulu, dan masih kerasa kayak tradisional gitu. Ini mungkin sedikit melangkah ke era modern, tapi tetap mempertahankan bentuk klasik. Mungkin pesonanya beda sama yang lama, tapi ya mungkin Morgan memang harus berevolusi. Dan gue pengen bahas ini. Di bagian lampu depan, ini ada kayak tanduk kecil yang ada lampunya, ini adalah lampu positioning lamp. Kalau Morgan bilang, ini mereka sebut sebagai snail eye, atau mata siput, atau mata bekicot. Sekarang gue pengen bahas cekungan ini. Kan kalau kalian lihat, mangkok di sini kan agak nojol ya. Karena ini tempat buat piringan cakramnya, kalipernya, terus selang remnya, mounting suspensi, dan segala macam. Jadi cekungan ini sebenarnya bukan cuma buat desain doang, tapi sengaja dibikin biar setirnya atau beloknya tuh bisa lebih patah, biar roda depannya bisa lebih leluasa belok kiri atau kanan. Karena lumayan lah, kalau di Inggris kan jalannya sempit-sempit, jadi putar balik harus gampang. Dan buat yang penasaran, performa mobil ini paling nggak kalau di atas kertas dia bisa 0 ke 100 sekitar 7 detik aja, top speed 200 km per jam. Kalau berani. Habis bahas lampunya, gue pengen bahas bagian ini sedikit. Jadi bagian nonjol hitam ini adalah ruang atau space yang dikasih Morgan buat padetin bagian mesinnya. Ini tuh bagian puli mesinnya. Jadi karena packaging itu benar-benar padat, harus ada ruang buat berbagai komponen yang ada di mesinnya. Dan kalau tadi kan mesinnya 2000 cc V-twin 2 silinder. Ini sekarang dia pakai mesin 1500 cc 3 silinder naturally aspirated dari Ford. Dan nggak cuma itu, mesinnya Ford, gearboxnya dari Mazda MX-5. Ya, Morgan sendiri cukup agnostik soal mesin. Jadi mereka itu bukan perusahaan yang besar gitu, mereka perusahaan kecil dengan dana yang harus digunakan sebijaksana mungkin. Jadi daripada duit mereka bikin mesin sendiri dan belum tentu berhasil, mendingan beli mesin dari merek lain yang udah bisa bikin mesin. Jadi contoh, Morgan Plus 4 itu mesin BMW, Morgan Plus 6 itu mesin BMW dan Toyota Supra juga, karena mesinnya sama-sama B58 3000 cc 6 silinder pakai single turbo. Nah, ini dia pakai mesin 1500 cc 3 silinder TI VCT dari Ford, gearbox Mazda, dan untuk Morgan Aero 8 yang lama itu pakai mesin V8 dari BMW, dan mesin V-twin si Morgan three-wheeler itu SNS dari Amerika. Pokoknya mereka siapa yang bisa ngasih gua mesin, siapa yang bisa kasih mesin buat gua pakai gitu, gas seperti itu. Dan
Satu pesona di Morgan three-wheeler yang lama adalah pelek jari-jarinya yang bener-bener kayak motor gitu ya. Dan seperti kita bisa lihat, dia udah nggak pakai pelek jari-jari. Sebenarnya agak sedikit sayang, tapi desain pelek ini boleh juga buat sebuah alternatif desain. Karena kalau menurut gue pribadi, ini mirip sama pelek Mercedes-Benz E-Class lama, W124 gitu ya. Dan semacam period correct gitu. Keren. Tapi jangan salah, biarpun kayak dimensi itu kayak ban motor ya, ini adalah pelek 20 inci nih, 13090 R20. Dan ini bannya didesain khusus oleh Avon dari Inggris. Sampai-sampai ada logo Morgan di bannya. Oke, sekarang kita mau lihat mesinnya dan buat buka. Jadi ada kancing di bagian kiri sama kanan, langsung kita lepas dan kita buka kayak gini. Ini kurang lebih sama kayak buka cover mesinnya Huracan STO ya. Kita taruh sebentar. Ini dia mesin 1500 cc 3 silinder dari Ford dengan teknologi TI VCT yang gue bilang tadi. Tenaganya ya sebenarnya rata-rata kalau bicara mesin 1500 cc. 118 tenaga kuda dan torsinya 149,1 Nm. Dan seperti yang kita bilang, dia pakai transmisi manual dari Mazda, tepatnya dari Mazda MX-5. Kalau kita bilang sih itu sebuah pilihan yang bagus. Gearboxnya MX-5 itu enak banget. Dan dia penggerak roda belakang. Tapi ingat, dia cuma punya 3 roda. 2 roda depan, 1 roda di belakang. Dan roda belakang itu 16 inci. Jadi harusnya nyetirnya tuh beda sendiri sama mobil lain yang pastinya pakai 4 roda. Atau mungkin 6. Terus kalau kalian lihat, ini di bagian sini ada kayak kancing atau dudukan gitu ya. Karena Morgan juga jual aksesorisnya. Jadi kalau misalnya kayak koper atau pannier gitu, kayak di motor-motor gitu ya. Bahkan di belakang juga ada. Nanti kita lihat. Dan windshield ini bukan cuma pilihan tunggal. Jadi misalnya kalian beli ini, kalian nggak suka windshield ini, bisa ganti. Mau yang lebih pendek, mau yang lebih tinggi, atau nggak mau pakai windshield, bisa juga. Atau nggak mau yang clear kayak gini, mau yang warna kuning, bisa juga. Terus salah satu option terbaru dari Morgan adalah ya biasalah. Kalau mobil kayak begini-begini, kita bisa pesan warna bodi atau livery sesuka hati kita. Dan buat yang baru ini, kita bisa pasang bendera Indonesia asli dari Morgannya. Lanjut ke bagian belakang, nih gue pengen bahas ini. Sebenarnya kan karena mobil ini kan nggak ada atapnya, meskipun kalau mau pakai kain sih bisa ya. Tapi ini buat jaga-jaga kalau amit-amit mobilnya kebalik. Ini buat menjaga kita agar kalau misalnya kebalik, bukan pala kita duluan yang kena aspal, tapi support di bagian sini. Nah, ini ada kancing lagi buat dudukan aksesoris, misalnya pakai naruh dudukan di sini buat naruh tas atau naruh jerigen atau apalah gitu. Kancingin di sini sama di bagian belakangnya seperti itu. Terus buat ngisi bensinnya itu dari sini. Dan di bagian belakang ini adalah bagasi standarnya. Jadi kita buka dari sini. Dan emang agak sempit sih ya, cuma bisa muat kayak pouch kecil atau tas kecil gitu-gitu. Ya paling nggak masih dikasih bagasi lah daripada moge-moge yang malah kadang-kadang nggak ada bagasinya gitu. Terus gue bilang kalau di three-wheeler yang lama itu salah satu pesona atau auratnya adalah knalpot ganda dari mesin V-twin-nya. Sayangnya karena emang udah ganti mesin, knalpotnya jadi cuma 1. Dan sedikit fun fact ya, kalau misalnya kalian bilang, waduh apa sih kok pakai mesin merek lain? Itu udah biasa di praktek mobil kayak gini. Jadi selain Morgan gitu ya, Ariel pakai mesin Honda, Ariel Atom pakai mesin Honda, terus BAC Mono pakai mesin Ford Cosworth, terus KTM Crossbow pakai mesin VW atau Audi. Jadi itu udah biasa. Ya gitu deh. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Tunggu. Nggak ada pintu sih dan bukan interior ya. Kokpit. Tapi sebelum itu 2 hal penting. Pertama, kalau kalian lihat ini kan dia pakai bahan kulit, ada jahitan dan ada kayu di sini, tapi tidak harus seperti ini. Misalnya kalian pengen bahan fabric bisa, dan fabricnya itu tahan air. Dan ngomong-ngomong soal tahan air, hampir semua bagian di mobil ini sampai bagian kecil kayak tombol-tombol di sini itu udah dibikin sertifikasi IP64 atau IP68 gitu ya. IP64, IP68, pokoknya gitulah. Intinya adalah tahan air. Jadi kalau misalnya mau dipakai pas hujan-hujanan atau mau dicuci pakai jet washer atau cuci steam gitu-gitu yang pakai semprotan yang kuat itu nggak masalah, bisa dicuci seperti mobil biasa dan tidak akan error. Oke, mungkin sekarang kita langsung masuk aja kali ya. Ya, masuknya emang perlu sedikit perjuangan.
langsung aja kita bahas bagian kokpitnya. Dan selain interiornya kayak bahan-bahannya gitu, setirnya juga bisa kita pilih mau bahan kayak gimana atau mau desain kayak gimana. Jadi ini kan pakai kulit, tapi nggak harus kulit. Mau kayu bisa, mau pakai bahan apa gitu misalnya bisa. Pokoknya terserah selera kalian masing-masing. Bener-bener bespoke mobil ini. Terus tepat di belakang setirnya, ini bukan speedometer. Ini tuh dia GPS. Dan bisa portable. Ini tuh buatan Beeline Moto. Gue baru denger merek ini. Tadinya gue kira Garmin, tapi ternyata bukan. Terus karena kalian lihat kan, setir itu bener-bener nggak ada tombol sama sekali. Bahkan bagian tengah ini bukan klakson. Karena klaksonnya ada di switch di sebelah sini. Dan kita bisa lihat di dashboardnya itu ada 4 toggle switch yang dimaininnya tuh enak banget. Touchscreen, apa itu? Oh ya, balik lagi soal switchnya. Yang paling kanan, ini buat klaksonnya. Kira-kira kayak gini. Gitu bunyinya. Terus yang ini buat hazard pastinya. Ini buat positioning lamp yang tadi yang mata siput itu. Dan ini buat lampu kabut bagian belakangnya. Sama kalau kalian lihat, ini holder HP ini bukan standarnya, jadi aksesoris. Tapi kalau misalnya kalian pengen ya, ini udah datang dengan aksesoris buat quad lock. Jadi misalnya kalian beli casing ada quad locknya kayak begini, bisa langsung dipasang ke sini. Terus buat kuncinya ya standar kunci mobil biasa sih, nggak pakai tombol start stop. Tapi gue nggak ngarep sih kalau buat di mobil dalam tanda kutip mainan kayak begini. Colok di bagian bawah sini, terus puter dan kita bisa lihat kalau dia sudah tidak pakai instrumen analog kayak Morgan sebelumnya. Dia udah pakai digital, tapi ya masih lumayan oke lah. Bukan yang paling canggih, tapi cukup buat sebuah Morgan. Ini ada buat speedometer, tachometer, bensin, temperatur mesin, dan indikator-indikator kayak sabuk pengaman, lampu, cek engine, dan kawan-kawannya. Nah, di sini, bagian tengah sini, kita matiin dulu. Kita bisa lihat transmisi manual dari Mazda. Gile. Enak banget sumpah. Enak banget. Ini rem tangannya, dan meskipun setirnya sih nggak bisa diatur-atur ya, pedalnya bisa diatur-atur maju atau mundur. Dan kalau beli mobil ini, tinggi atau postur kita bakal diukur biar perfect fit sama mobilnya. Terus kalau kalian lihat, ada bagian silver di sini, di sebelah sini juga ada, sama di bagian bawah dengkul kita, itu sebenarnya bagian dari strukturnya, dari rangkanya, atau dari chassisnya. Tapi somehow bisa jadi bagian estetika juga, bagian desain juga. Ini juga nih, di balik sini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, dia tuh sabuk pengamannya udah 3 titik dan diambilnya tuh dari tengah, bukan dari pinggir. Ini tuh mirip-mirip kayak Lamborghini Murcielago ya. Terus di bagian dalam sini ada port USB 2 biji. Bukan USB-C, tapi sama seperti beberapa bagian dari interior atau kokpit mobil ini, dia udah didesain tahan air. Dan mungkin kalian akan berpikir, tadi kita udah lihat tombol-tombol gini, kalau pengen nyalain lampunya gimana? Nggak ada tombolnya. Jadi kalau kita kontak, lampu depan sama belakang itu otomatis nyala, bener-bener kayak motor. Dan kalau mau dim, tarik tuas yang ini. Terus untuk aksesoris ya, di depan penumpang ada cup holder, ya ini aksesoris tambahan. Sama di kiri kanan ada jaring-jaring buat naro dompet atau mungkin bungkusan roti gitu. Ya emang kalau storage sih jangan ngarep selain sama yang bagasi belakang tadi. Oke, saatnya keluar. Oh ya, ngomong-ngomong kalau misalnya kalian pesan interior fabric malah mungkin lebih menguntungkan karena kan seperti yang kalian bisa lihat keluar masuknya butuh effort. Jadi kalau interior fabric diinjak pun nggak apa-apa. Tapi kalau kulit begini, gue agak sayang buat nginjaknya. Jadi perlu agak manuver sedikit. Nah, dan penutupnya adalah gue sempat kelupaan. Dia pakai belt buat gerakin roda belakangnya. Dan itu bukan sembarang belt karena udah di reinforce pakai bahan karbon. Dan tenang aja nggak bakal geredekan kayak Vario kalian. Oke, jadi apa kesimpulannya? Well, Morgan Super 3 ini benar-benar sebuah evolusi yang mungkin nggak cuma 1, tapi 2 langkah lebih maju daripada abangnya atau pendahulunya. Meskipun ya kalau kita lihat abangnya tuh punya sensualnya tuh lebih kuat gitu. Dengan mesin di luar, tanpa radiator, knalpot ganda, pelek jari-jari, dan bahan kayu. Terus bahkan ada sabuk di bagian depan itu benar-benar kelihatan kayak mobil atau kendaraan zaman perang banget. Ini masih kelihatan kayak kendaraan zaman perang dengan bentuk kapsul dan windshield kecilnya tanpa atap, dan ya sebenarnya masih klasik, cuma ternyata banyak sisi modern dari mobil ini. Contoh mesin dengan radiator, dengan coolant gitu ya, dan chassis aluminium, dan instrumen dengan layar gitu ya. Tapi kesan klasiknya masih tetap kuat karena itulah yang ingin dijual oleh Morgan sebagai uniqueness-nya atau keunikannya. Dan yang namanya keunikan tidak ada yang murah. Mobil ini harga off the road-nya, sekali lagi off the road,
1,55 miliar. Tapi untuk on the road-nya mereka akan usahakan di bawah 2 miliar rupiah. DP-nya 200 juta dan cicilannya 30 juta per cicilan. Dan kalau pengen beli bisa ke TDA Luxury Toys sebagai APM Morgan di Indonesia. Ya kalau misalnya kalian beli mobil ini, sebenarnya mobil ini tuh ditargetkan buat pengguna moge yang pengen sensasi yang beda dari moge biasa. Entah mereka biasa pakai RE atau Triumph atau mungkin apalah gitu. Mereka pakai ini masih kerasa sensasi bawa motornya meskipun dengan beberapa perintilan dari mobil. Dan buat yang nanya, mobil ini bisa nggak dibawa ke jalan tol? Oh jelas. Enggak, ingat aturan jalan tol di Indonesia adalah kendaraan roda 4 atau lebih ini nggak bisa di jalan tol. Tapi nggak apa-apa, mobil ini akan menarik perhatian banyak orang di jalan meskipun kita tidak sedang berusaha cari perhatian. Yang naik Porsche, naik Ferrari dan Lamborghini adalah ya bagus, menarik pastinya. Tapi mobil ini akan lebih menarik lagi kalau kita pakai misalnya kayak Sabtu atau Minggu pagi itu ya jalan-jalan pakai ini. Pasti mencolok di jalan. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Aduh, bangsat. Lu merekam lagi. Fiddler Joe from Kokomo took lessons on a piccolo.